Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para guru TKIT dan juga SDIT An-Nasihah rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah melimpahkan rahmatnya kepada kita semuanya. Bimbingan kita kali ini insya Allah akan kita bahas tentang salam yang biasa kita ucapkan ketika kita memulai kegiatan belajar dan mengajar. Sudah menjadi satu tuntutan dan aturan bagi kita kaum muslimin bahwa al-ilmu qoblal qaul wal amal. Berilmu sebelum berucap dan beramal. Ini adalah dinukil dari satu bab yang diambil dari kitab Sahih Bukhari. Banyak para ulama yang telah menjelaskan tentang al-ilmu qoblal qaul wal amal ini dengan disertai dalil-dalilnya. Dan kita insya Allah tidak ragu lagi untuk mengamalkannya. Di sini, dalam pembahasan kita kali ini, hanya sekedar mengingatkan kembali akan pentingnya mengilmui apa yang akan kita ucapkan, yaitu salam. Dan dalam pembahasan kita kali ini hanya membahas sebagian kecil saja, yaitu yang erat kaitannya dengan salam yang kita ucapkan pada saat memulai kegiatan belajar dan mengajar. Baiklah, di sini kita sampaikan sebuah hadis yang dibawakan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innas salama ismun min asma'illah wa da'allahu fil ard fa'afshu bainakum innar rajula idza sallama 'alal qaumi faraddu 'alaihi kana lahu 'alaihi fadlu darajah li'annahu dzakarahumus salam wa illam yaruddu 'alaihi radda 'alaihi man huwa khairum minhu wa adiyah." Rawahul Bukhari fi Adabil Mufrad. Sesungguhnya assalam adalah salah satu dari nama-nama Allah yang Allah telah meletakkannya di bumi. Maka sebarkanlah salam di antara kalian. Sesungguhnya jika seseorang memberi salam kepada suatu kaum, lalu kaum itu menjawabnya, maka orang itu mendapat derajat yang lebih tinggi dari mereka, karena ia telah mengingatkan mereka akan asma Allah as-salam. Jika salamnya tidak dijawab, maka salamnya akan dijawab oleh orang yang lebih baik dan lebih bagus darinya. Di sini banyak ulama yang menjelaskan, yaitu para malaikat yang mulia. Nah, ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad dan disahihkan oleh Syekh Nasruddin Al-Albani. Nama as-salam itu dijelaskan oleh beberapa ulama, dan di sini saya ambil yang paling ringkas, yaitu alladzi salima min kulli aibin wa naqsin wa minasyariki wa niddu.
yaitu zat yang selamat dari segala aib dan kekurangan, dan selamat dari sekutu maupun tandingan. Ini. Jadi ini adalah zat yang sempurna keselamatannya. Oleh karena itu, hendaklah kita renungkan dan pahami betul-betul saat kita mengucapkan salam, maka pada hakikatnya kita sedang memurnikan tauhid. Jangan sampai kita ragu akan kesempurnaan dan nama dan sifat Allah. Kita harus yakin bahwa nama Allah juga menunjukkan akan sifat Allah. Allah memiliki nama dan sifat yang sempurna selaras dengan keagungannya. Ini adalah bagian daripada kita mentauhidkan nama dan sifat Allah, atau dikenal dengan tauhid asma wa sifat. Nama Allah As-Salam ini juga terkandung makna bahwa hanya Allah lah yang memberikan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Jangan sampai terbersit dalam hati kita ada satu anggapan bahwa ada sesuatu selain Allah yang bisa menyelamatkan kita. Jangan sampai hal ini terjadi. Hanya Allah lah yang bisa menyelamatkan kita, baik di dunia maupun di akhirat. Baik itu zahir maupun batin kita. Selain Allah, maka tidak ada yang sanggup menyelamatkan dirinya, apalagi menyelamatkan orang lain. Selain Allah, semuanya lemah dan tidak berdaya. Selain Allah, maka tidak ada yang bisa menghilangkan madarat. Ini hendaklah kita camkan yang ini ketika kita memulai salam. Jangan sampai kita terlewatkan. Setelah kita mengetahui kandungan salam yang akan kita ucapkan ini, maka ucapkanlah salam ini dengan ikhlas, dengan khusyuk, penuh harapan kepada Allah, dan yakin bahwa Allah mengabulkan doa kita. Mudah bagi Allah untuk mengabulkan apa yang kita minta. Allah Maha Kaya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah, wa'lamu annallaha la yastajibu du'aan min qalbin ghafilillah." Berdoalah kepada Allah dalam keadaan kamu yakin bahwa Allah akan mengabulkannya. Ketahuilah bahwa Allah tidak akan mengabulkan doa dari hati yang lalai lagi berpaling. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan dihasankan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Allah mengabulkan doa sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Nah, ini kita harus camkan bahwa apa yang kita minta pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dikabulkannya doa ini telah dijelaskan ya dalam hadis yang lain ya, dan dijelaskan oleh para ulama. Ada yang dikabulkan apa yang kita minta, ada yang dijadikan simpanan nanti pada hari kiamat, dan ada juga yang diganti dengan yang semisalnya. Dan dikabulkannya ini pun bervariatif. Ada yang segera, ada juga yang ditunda di kemudian hari. Maka kita jangan ragu-ragu bahwa Allah akan mengabulkannya. Hadapkanlah wajah kita dan perdengarkan ucapan salam kita ya kepada para siswa ketika kita akan menyampaikan pelajaran. Kemudian kita dengan adab, tawadhu, tenang, dan tidak sambil melakukan hal-hal yang mengganggu kekhusyuan. Jadi jangan sambilan berbuat apa-apa, jangan. Ucapkanlah dengan serius. Sebagaimana kita sedang
berdoa. Lalu jika Allah mengabulkan salam kita, maka mereka akan mendapatkan hidayah sehingga mereka dengan mudah mencurahkan perhatiannya kepada kita dan pelajaran yang akan kita sampaikan. Dan ini sering kita rasakan, ya. Apalagi kita di dunia anak-anak. Itu jarang yang sekali kita salam sudah siap, jarang. Ya, ada di antara mereka yang rata-rata belum begitu siap. Tapi ketika kita dengan salam yang khusyuk, Allah kabulkan, mereka akan segera ya merapikan duduknya dan mereka akan segera mendengarkan apa yang kita sampaikan. Nah, baiklah, kita bahas tentang salam bagian yang pertama, yaitu ucapan Assalamualaikum. Ya. Semoga Allah melimpahkan keselamatan atas kamu. Kita hayati dan kita renungkan bahwa kita sedang mendoakan para siswa atau orang yang ada di hadapan kita agar Allah menyelamatkan kita semuanya dari segala petaka atau bencana, baik bencana yang ada di dunia maupun yang ada di akhirat kelak, dengan niat yang tulus bahwa kita betul-betul ingin menyelamatkan mereka. Jangan sampai ada kedustaan dalam diri kita. Lisan kita mengucapkan salam, namun hatinya ingin berbuat jahat. Faliyuzubillah. Jangan sampai terjadi hal ini. Sebagaimana kadang kita menyaksikan ada orang yang hendak menipu, namun dia mengawali tipuannya dengan mengucapkan salam kepada calon korbannya. Na'udzubillah. Jangan sampai hal ini terjadi pada kita. Karena pada hakikatnya mereka akan menanggung akibatnya apa yang dia perbuat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha." Ini dalam surat Al-Isra ayat 7. Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik bagi dirimu. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu bagi dirimu sendiri. Ya. Sering kita saksikan ada seorang guru yang biasa berbuat baik, maka kita lihat orang ini dimudahkan segala urusannya. Ya, enggak cuman pada saat dia mengajar, bahkan kadang berefek kepada keluarganya. Maka dia dikasih anak yang nurut-nurut, berbakti kepada kedua orang tuanya dan mudah diarahkan. Ini sering kita saksikan. Namun ada juga yang sebaliknya, ya. Tidak demikian halnya, ya. Ada yang bertolak belakang dengan hal ini, ya. Kita hendaklah betul-betul di dalam mengucapkan salam ini penuh keikhlasan dan kesungguhan dan juga tidak berdusta. Kita doakan dan kita usahakan agar Allah menyelamatkan anak-anak dari bencana. Bencana dunia banyak sekali macamnya. Ada yang berupa penyakit, kecelakaan, keburukan dari manusia, berbagai macam kejahatan, bahkan kesesatan dan juga kemaksiatan, dan fitnah hidup dan sebagainya. Adapun bencana akhirat, maka banyak sekali mulai kita menjelang mati, ya, di saat kita sakratul maut, azab kubur, dan juga pada saat-saat hari kiamat kelak hingga terakhir masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita harapkan yang demikian. Kita berdoa agar diselamatkan ini semua. Kemudian kita lanjutkan dengan amaliyah, tindakan yang nyata, yaitu kita memilih materi pelajaran yang menyelamatkan. Karena Allah tidak hanya menilai niat kita saja, tidak. Akan tetapi Allah juga melihat di dalam perbuatan kita. Jadi kita berdoa dan kita juga memilihkan materi-materi pelajaran yang menyelamatkan. Sebagaimana dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Sesungguhnya Allah tidak melihat rupa dan harta kalian, melainkan melihat hati dan amal kalian. Hadis ini
diriwayatkan oleh Imam Muslim. Oleh karena itu, kita harus memilih materi pelajaran-pelajaran yang baik dan juga kegiatan-kegiatan anak-anak kita yang baik. Jangan sampai menyimpang dari aturan Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika berkaitan dengan masalah pelajaran diniyah atau agama, maka kita harus mencari buku-buku pelajaran yang jelas dalilnya dan selamat manhajnya, yaitu mengikuti metode pemahaman para pendahulu yang saleh-saleh atau dikenal dengan istilah manhajnya salafus salih. Jika pelajaran umum, kita harus menghindari materi-materi yang menjadi sarana-sarana maksiat. Ya, kita kadang menemukan ya dalam satu pelajaran di situ ada yang memperkenalkan dadu, tulisan atau lukisan makhluk yang bernyawa dan gambar-gambar yang tidak senonoh, ya, walaupun itu anak-anak, ya, tapi itu menunjukkan ada gambar-gambar yang tidak baik. Begitu juga kadang ada dongeng-dongeng khurafat dan lain-lain sebagainya. Maka kita harus menselekti itu semua dengan baik. Ya. Syukur kalau kita telah menemukan buku yang selamat atau kita menyusun sendiri jika diberikan kemampuan. Maka silakan gitu ya. Maka dari sinilah ya terutama saya selaku mudir ya penanggung jawab TKIT dan juga SDIT Anesyah berusaha sebisa mungkin untuk menseleksinya hingga alhamdulillah Allah berikan kemudahan. Saat ini buku-buku TKIT Anesyah sudah mencetak sendiri. Ya. Adapun untuk buku SD-nya kita baru mencetak diniyahnya. Untuk buku-buku pelajaran umum kita masih membeli. Oleh karena itu ini para guru hendaklah menseleksinya dengan baik, ya, menyaring apa yang kita sampaikan. Kalau ada kekeliruan kita luruskan kekeliruannya, kemudian kita jelaskan juga ya kepada anak-anak, jangan sampai menjadi satu hal yang menjadikan madharat bagi anak-anak kita baik sekarang maupun yang akan datang. Karena ilmu akan diamalkan dan amal akan memiliki dampak. Dampak itu bisa berupa pahala, bisa juga berupa dosa, baik saat itu maupun di kemudian hari. Ini bisa berdampak yang seperti ini. Dan kalau itu berkembang terus, akan bisa menjadi petaka bagi kita. Karena menjadi satu dosa yang berkepanjangan. Dosa jariyah. Tapi sebaliknya, kalau kita bisa menseleksi dan memberikan ilmu yang bermanfaat, maka itu terus akan mengalir kepada kita semuanya. Dan ini telah kita maklumi bersama dari beberapa hadis-hadis yang sudah dijelaskan oleh para asatidz kita ya. Seperti dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha min ba'dihi min ghairi ayang qusa min ujurihim syai'un. Wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan fa alaihi wizruha wa wizru man amila biha min ba'dihi min ghairi ayang qusa min auzarihim syai'un. Rawahu Ahmad wa Muslim wa Tirmidzi. Siapa yang mencontohkan atau memulai sunnah perbuatan yang baik dalam Islam, maka ia mendapatkan pahalanya dan pahala orang yang mengamalkan sunnah tersebut setelahnya. Itu sunnah. Berarti yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Tanpa mengurangi sedikit pun dari pahala mereka. Dan siapa yang mencontohkan sunnah yang buruk, maka ia menanggung dosa dari perbuatannya. Dan dosa orang yang melakukannya setelahnya, tanpa berkurang sedikit pun dari dosa mereka. Inilah pentingnya kita memahami dan bersungguh-sungguh ketika kita mengucapkan
salam, baik ketika berjumpa sesama muslim, di hadapan murid-murid kita, mungkin juga di mimbar ya bagi mereka yang berceramah dan di mana saja ya. Tapi terutama khususnya bagi kita ya para guru yang di depan murid-murid kita. Nah, kita betul-betul memohon kepada Allah agar Allah memberikan hidayah kepada mereka. Dan ini adalah harapan kita semuanya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fawallahi la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min ayyakuna laka humrun na'am." Demi Allah, jika Allah memberi hidayah kepada seseorang melalui kamu, itu adalah lebih baik bagimu dari unta merah. Nah, di sini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dan ucapan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam ini di awalnya disampaikan kepada Ali radhiyallahu anhu. Ya, kemudian ini juga untuk umatnya seluruhnya. Kemudian kita harus sadari juga, bisa jadi kita mengucapkan salam dan doa pada saat ini, ya. Kemudian dia bisa baru dikabulkan beberapa waktu yang akan datang. Karena petunjuk itu kadang saat ketika kita berdoa langsung diberi, kadang juga dikabulkannya nanti. Oleh karena itu, ya, bisa saja kita sekarang berdoa, anak itu tidak langsung pada saat ini dia mendapatkan hidayah. Tapi bisa jadi ketika nanti dia remajanya, atau setelah sedewasanya, atau ketika dia sudah tua, ingat akan pesan-pesan kita, ya. Atau bisa jadi setelah menjelang wafatnya, bisa jadi Allah berikan hidayah pada saat itu. Seandainya itu dari doa kita yang dikabulkan, maka kita akan mendapatkan pahala yang besar. Nah, inilah yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Yang pertama yaitu membahas tentang salam, dan kita baru sampai kepada satu lafaz yang pertama yaitu assalamualaikum. Selanjutnya untuk warahmatullahi wabarakatuh kita akan sampaikan di pertemuan yang akan datang insyaallah. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.